Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk video 2 terkait mujahadah diri ya. Tadi sandaran dalilnya di Al-Ankabut ayat 69. Sandaran dalil sunnahnya pakai dalil semuanya ya, supaya jelas ya. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Tirmizi terperkara mujahadah diri ya. Al-mujahidu man jahada nafsahu fillahi. Seorang mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan dirinya di jalan Allah. Sekarang itu yang namanya jihad itu diri sendiri. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi pentingnya mujahadah diri ini dikatakan, kita nukil ya kepada Abu Utsman Al-Maghribi, berkata demikian nih ya. Man wana anahu qad istanaro al hasalallahu wahyun fi syai'in min kairi mujahadatin sabiqatin faqat waqa'a fi hawatid dalali. Barang siapa yang berpikir dirinya mendapat pencerahan atau pengalaman penyikapan batin tentang sesuatu tanpa disertai mujahadah sebelumnya, maka ia telah jatuh ke jurang kesalahan. Itu kata Abu Qasim Al-Qushairi, kitabnya Al-Risalah Al-Qushairiyah halaman 4850. Jadi perjuangan setiap individu untuk membersihkan diri, tazkiyatun nafs diantaranya, dan pikirannya dari gajul fikir, agar lahir perilaku sosial sehari-hari yang terpuji. Tidak sembarangan ngomong, ditempuh dengan banyak caranya. Awal ada berzikir, itu cara awal, maka harus masuk tarekat zikrullah. Walaupun secara logika bingung, nanti tahu-tahu beres sendiri. Jadi kita kan sering bermasalah di pikiran. Zikir itu menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari, pengarang kitab Al-Hikam, ini terkenal ya kitab ini, adalah melepaskan diri dari jeratan lupa, ghaflah, dengan menghadirkan Tuhan terus-menerus di dalam hati. Ya. Bisa juga menyebut nama Allah dengan hati dan lidah, mengingat sifat-sifat mulia Allah, hukum-hukum Allah, af'alullah, perbuatan Allah, dengan cara lain yang bisa digunakan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu kata Ibnu Athaillah, kitabnya Miftahul Falah wa Misbahul Arwah halaman 4. Kok banyak referensi Andung? Anda takut disalahin orang, jadi cari selamat deh ya, gitu ya. Ya, terakhir jalan yang 5 tadi ya, amalan dari torekot. Amalia yang banyak dilakukan kaum sufi dan salik pengamal torekot khususnya adalah kalwat. Baru kalwat. Pengertian kalwat kan memutus hubungan dengan manusia. Tapi kita kan sudah melakukan hubungan tadi ya. Arti kata, dalam jangka waktu tertentu, tidak seterusnya, meninggalkan segala amaliyah duniawi dalam jangka waktu singkat, supaya hati kita terbebas dari keinginan hidup yang tidak pernah tuntas. Keinginan hidup tuntas gak? Selama hidup gak akan tuntas. Mengistirahatkan pikiran dari kesibukan sehari-hari, kemudian mengisi hati dengan zikrullah. Ini sandarannya ada di kitab Haqaiq An-Tasyawuf halaman 162 kalangan Abdul Qadir Isa. Jadi amaliyah kawat itu berlandaskan pada firman Allah. Quran surat Al-Muzammil ayat 8 itu kawat. Jadi kalau ditanya sandaran kawat apa? Al-Muzammil ayat 8. Anda yang baca ya, silakan cek nanti.
Wajkurisma rabbika wattabatal ilahi tabitilan. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadalah sepenuh hati dalam keadaan sendiri. Ayo. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, Rasulullah suka berkhalwat di Gua Hiro. Nah, ini ada penjelasannya pada bab kaifa kana ba'dul wahyi illa Rasulillah. Secara umum, tarekat sebagai jalan menuju kepada Allah adalah metode menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah ke dalam perilaku. Jadi tidak ada amalia dalam tarekat maupun laku spiritual secara yang melanggar syariat agama, nggak ada. Jadi kesalahpahaman publik awam, pernah kaji kemarin di bab sebelumnya tentang tarekat seringkali muncul dari fenomena sosial. Dikala melihat sebagian orang mengaku mengamalkan tarekat namun lahiriahnya tampak tidak mengerjakan syariat formal. Hati-hati di ilmu malamat. Intinya dia tidak mau ria. Namun begitu prinsip dasarnya, ilmu tasawuf yang menjadikan pegangan kaum sufi bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana keilmuan dalam Islam pada umumnya. Misalnya ilmu akidah, ilmu fikih harus kuat itu kalau belajar tarekat. Karenanya menurut Pangirsa Abah Anom, amat ada dan tinggal sih dawat tadi. Jawab tadinya lah, nah kemarin dulu berdoa tadi. Nah, kemarin ambil dia. Ya udah. apapun juga yang sifatnya kesaktian menurut beliau belum bisa dianggap mencapai kesempurnaan kalau belum bermakrifat kepada Allah. Walaupun antum dibacok nggak teman, belum masih berangkat. Bisa dikatakan belum sampai wusud. Itu kemarin ini kan. Banyak orang yang telah menjadi murid Abah Anom tidak terhitung, ngantri bahkan. Sering datang walaupun udah meninggal, apalagi masih hidup ya, udah nggak bisa ngomong, sering dikunjungi sowan di Suralaya sana untuk mengadu berbagai masalah. Padahal dia nggak cerita. Ceritanya pendek aja deh kalau masih ngomong. Khususnya masalah-masalah yang menimpanya kepada diri orang itu. Abah Anom hanya satu aja jawabannya. Di sini juga begitu. Kalau pengen beres, masalah hutang, masalah kaya, miskin, penyakit, tahu ilmunya cuma satu Abah Anom. Kalau memberi solusi, mau tahu? Ya. Wasili dikral kasa dikal. Jawabannya itu. Teruskan zikirmu. Apa? Teruskan zikirmu. Itu jawabannya. Yang duduk pernah tahu itu sampai 4 tahun jawabannya itu. Dakwahnya itu aja. Wasili dikral kasabika. Teruskan saja zikir anjen, zikir kamu. Gitu aja jawabannya. Bahkan meskipun antum berzikir sampai bisa terbang melayang ke udara, lalu mengadu kepada Abah Anom tetap menjawab begini. Wasili dikral kasabikal istamir fi dikrika fahuwa laisa mitalihin. Teruskan zikirmu itu belum sempurna. Walaupun antum umpama bisa terbang dengan zikir melayang-melayang, walaupun imajinasi. Ada yang ngadu kayak gitu. Itu belum sempurna zikirmu. Itu jawaban Abah Anom.
Sampai ada juga yang pernah ketika berzikir, lalu ketika menengok ke kanan, beliau melihat Rasulullah. Wah, keren kan? Ya, ketika menengok ke kiri melihat Syekh Abdul Qadir Jilani, wallahu alam. Nah, ngomong kayak gitu, entah bener entah enggak ya. Ngomong ngadu dia. Lalu sowan ke tempat Pangersa Abah Anom, datang. Nah, setelah sowan, lagi-lagi jawaban Abah Anom apa? Didengerin tuh. Wasili dikral kasa bikal istamir fi dikal bahwa laisa mitlalihini. Itu jawabannya. Teruskan zikirmu karena itu belum sempurna. Nah, biasa kandung gitu aja ya. Ya. Ngadu sini nggak pakai jarum-jarum, nggak pakai nada. Teruskan zikirmu belum sempurna. Benar ini. Ada juga yang sowan datang hanya menanyakan saya bermimpi bertemu dengan Abah Anom. Ada pula yang lapor tuh. Apa makna tafsir mimpinya Abah katanya? Benar itu. Jawabannya, ini kejadian juga di sini. Ini jujur. Jawabannya satu aja. Wasili dikral kasabikal istamir fi dikral bahwa laisa mitlalihini. Teruskan zikirmu karena itu belum sempurna. Suruh zikir. Jadi alasan jawaban tadi nggak dijawab. Bah, saya datang ini, saya kepepet ngambil hak saya. Teruskan zikirmu karena kamu belum sempurna zikir. Itu aja jawabannya. Benar. Nah. Ingat Abah Anom ini selalu mengetahui. Bukan sakti loh. Apabila ada di antara muridnya yang menyukai ilmu-ilmu kanuragan maupun kedikjayaan, maka beliau berpesan, letakkan dulu keilmuan yang telah engkau pelajari kemarin, amalkan zikir la ilaha illallah, karena zikir ini ibarat nasi. Kalau sudah matang tinggal mencari lauk pauknya. Jadi yang pokoknya, karena keilmuan, keparanormalan, kedikjayaan, debus, kanuragan, nah, hati-hati nih, bukan itu yang didalami. Hanya tingkat kekanak-kanakan menurut beliau. Itu hanya tingkat kanak-kanak, anak TK. Benar ini. Jadi menurut wali mursyid yang agung Pangersa Abah Anom ini, kita tidak mendewakan, hanya menghargai. Yang hakikatnya juga menurut Allah, kan gitu. Ilmu semacam itu hanya mampu menembus alam jin aja paling tinggi. Paling tinggi itu. Itu udah puncak itu. Antum sudah bisa merasakan ada jin itu udah paling itu paling tinggi. Kanuragan, paranormal, hantu belau, metafisika. Itu yang sering dikejar orang sekarang. Hanya bisa itu terakhir mentoknya di alam jin aja. Ya. Tapi tidak akan mampu menembus alam jabarut, alam lahut, nggak mampu. Itu nasihatnya. Tasawuf tidak hanya produk asli Islam, tapi ia telah berhasil mengembalikan umat Islam kepada keaslian agamanya. Seharusnya begitu. Ya. Pada kurun-kurun tertentu. Jadi tegas Abah Anom ini, eksistensi tasawuf teori itu dalam ajaran Islam harus dipahami dan harus diamalkan. Begitu kata Abah Anom. Bukanlah kebanyakan tasawuf yang cenderung mengabaikan syariat. Mau disebut sesat gimana? Karena mengutamakan jauh, mendalami rasa-rasa jauh aja, ya. Menurutnya itu juga berbahaya kalau tidak ada syariat. Ya, bahaya itu. Pengamal tarekat tidak boleh meninggalkan ilmu syariat, ilmu fikih. Itu omongannya. Bahkan menurut beliau, ilmu syariat adalah jalan menuju ma'rifat.
Sebagaimana lazimnya sosok sufi tak ingin terkenal. Iya amat sulit diwawancari nih Abah Danam nih. Wartawan itu sampai ngantri, nggak mau dia populer. Ada malamatnya, tapi nggak ekstrim. Karena beliau tak ingin dikenal orang. Walaupun demikian ia bukanlah sosok sufi yang lari dari ke hutan-hutan gunung-gunung, tidak. Seperti legenda sufi yang sering mampir kita dengar, yang hidup dirinya sendiri dan menuduh masyarakat sebagai musuh yang menghalangi dirinya kepada Allah, kan ngacok nih. Ia akrab dengan berbagai medan kehidupan, mulai dari pertanian sampai pertempuran. Bahkan dia pemerintah belum buat bendungan, dia udah buat bendungan di Tasik. Ya. Begitu pula pemahamannya tentang makna juhud. Pendapat beliau ini yang langsung ya. Masalah itu ilmunya satu. Kalau ada problem apapun juga, apa solusinya? Zikir kamu belum sempurna. Berarti disuruh zikir. Apa aja masalahnya? Perkara juhud beliau juga menyampaikan begini. Ini penting. Pendapat Abah Anom waktu subuh yang duduk mendengar menyebut perkara juhud itu pendek-pendek aja. Qasrul amal. Artinya pendek angan-angan. Tidak banyak menghayal. Bersikap realistis. Itu juhud. Jadi juhud bukan berarti seperti pengertian sekarang. Pakaian compang-camping, nggak suka mobil. Bukan begitu. Pendek, angan-angan. Loh. Karena nggak ada dasar dalilnya dari beliau. Disebutlah. Tolonglah Iwan bacakan ayat iya gitu ya. Saya masih ingat tuh. Ayatnya apa? An-Nur 64 ayat 37 baca tuh. Nggak terjangkau sampai situ kalau juhud itu perkaranya itu. Di An-Nur ayat 37 itu. Dibaca ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillahi wa iqamis sholat wa iqamis sholati wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Jadi menurut beliau, pemirsa Abah, seorang yang juhud berdasarkan Quran tadi adalah orang yang mampu mengendalikan harta kekayaannya. Berarti boleh kaya. Beliau itu ratusan orang memberi makan tiap hari. Gratis. Orang datang kan bukan dikasih duit aja ya. Dikasih makan. Demi Allah benar sampai sekarang. Udah meninggal beliau.
untuk menjadi pelayannya. Harta kekayaan itu dijadikan pelayannya. Sedangkan dia sendiri dapat berkhidmat kepada Allah semata, atau seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, wali kutub kita, ajlisu nafsaka mal hayatid dunya wa qalbuka ma hayatil akhirati wasyaurika inda rabbika. Dudukkanlah dirimu bersama kehidupan duniawi. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dudukkan. Sedangkan kolbumu bersama kehidupan akhirat. Hati itu soal kehidupan akhirat. Dan rasamu bersama Robmu. Rasa jauh itu bersama Tuhanmu. Ayo, keren gak kata-katanya? Nih. Namun pernyataan tadi tidak hanya berlaku dalam konteks nafsu birahi. Nah, ini mesti dijelaskan yang terkait dengan persoalan seksualitas, melainkan juga berlaku dalam konteks sosial secara umum. Misalnya, ini terkait kaji di atas tadi. Jika nafsu kekuasaan, ambisi untuk menyerang lawan sudah sampai ke ubun-ubun, seperti layaknya nafsu birahi yang memuncak, maka akal menjadi dangkal, bahkan sempit. Benar kan? Penandung jelaskan, apapun perkataan dan tindakan lawan akan dijadikan bahan untuk menyerang, walaupun benar kan? Nah, akan dieksploitir untuk menghasut, membakar emosi massa. Terjadi gak zaman sekarang? Nah, untuk menyerang dan bikin gaduh. Dia nggak mau buat gaduh. Nah, sekalipun pernyataan tersebut benar secara rasional, bahkan secara moral. Jadi kondisi keadaan saat ini itu bukti kebenaran pernyataan tersebut. Terjadi kan? Jadi sekelompok orang yang memiliki ambisi kekuasaan, nafsu kebencian yang memuncak telah melakukan tindakan agitatif yang bisa merendahkan akal sehat kita. Ada motivator ya, yang menyampaikan harus berakal sehat, tapi intinya merendahkan akal sehat. Nunik. Jadi kemudian orang-orang yang berpikir dangkal, pendek, yang memiliki birahi politik tinggi, dengan mudah menerima provokasi, berlabel agama itu. Jika kita mau berpikir jernih, tolong jernih deh. Pikirkan, jernihkan pikiran kita dengan abaha. Enggak. Tanpa melibatkan nafsu ya, nafsu yang jelek. Itu semua benar. Proses perjalanan hidup Nabi dengan bahasa sederhana, logika, umum, alamiah, tidak membombatis dan mistis skenario Allah. Jadi menjaga nabi-nabi dengan menjadikan mereka sebagai bocah-bocah yang menjalani proses hidup normal dan alamiah. Kondisi natural anak kecil umpama yang terjadi di mana-mana. Artinya itu suatu hal yang normal terjadi pada anak kecil. Meski Nabi adalah sosok manusia pilihan, namun beliau tetap mengalami proses kehidupan normal seperti itu. Dan memang tidak ada sejarah yang menyebut Nabi lahir dalam keadaan wajah yang bersinar seperti sekotlet. Nggak ada. Nah, jangan salah prediksi. Hanya dinyatakan Nabi lahir dalam keadaan langit cerah benderang, wadisnya. Sudah itu alam tenang, pepohonan menunduk diam, bergembira menyambut kedatangan Nabi. Enggak fisik Nabi. Gimana ini? Ya paham ya? Maksudnya akses dari lahirnya seorang yang mulia itu begitu alam menghargainya. Sebagaimana digambarkan dalam beberapa kitab.
Deskripsi itu bisa faktual, bisa simbolik loh memahaminya. Di sinilah kecerdasan kita dalam secara Islam ada remnya. Kita harus tetap melihat ke Quran dan Sunnah. Jika ada yang memaknai simbolik, ya, kemudian membuat interpretasi yang logis dan natural, bukan berarti itu melecehkan Nabi. Ya. Jika dibandingkan dengan pernyataan seorang ustadz yang mengatakan waktu kecil Nabi adalah sesat, sering salah, sampai dia mendapatkan petunjuk dari Allah, itu pernyataan ustadz bahwa Nabi gagal mewujudkan rahmatan lil alamin, justru itu berbahaya. Ada yang berkata begitu. Maka secara verbal, tekstual, pernyataan ini sebenarnya menista, melecehkan. Gawat nggak? Itu kecerdasan otak kita dalam memahami makna ucapan orang itu sudah sampai. Ternyata mereka diam, tidak beraksi. Mereka diam karena mengeluarkan pernyataan tersebut adalah para ustadz, junjungan mereka, idola mereka, sesuai dengan garis politik mereka. Para ustadz yang bisa dijadikan alat memuaskan nafsu politik mereka. Banyak. Di sini jelas menunjukkan bahwa sikap mereka lebih merupakan ekspresi kebencian yang ditunggangi oleh syahwat politik yang berlebihan daripada membela Islam sesungguhnya. Sebagaimana yang mereka teriakan. Banyak. Jika mereka berpikir jernih, tidak dikotori oleh nafsu dan syahwat politik, maka mereka akan meniru sikap kelompok yang kontra dengan para ustadz tersebut. Kita yakin banyak umat Islam yang merasa pernyataan para ustadz itu lecehkan Nabi, tapi mereka tidak gaduh, tidak ribut. Justru mereka memahami konteks pernyataan tersebut. Mereka tidak marah, tidak memuat agitasi, apalagi melapor sampai ke polisi. Itulah sikap orang beradab. Ya. Tidak seperti orang-orang yang dikendalikan oleh birahi politik, nafsu kebencian, sehingga merespon dengan kemarahan yang menghilangkan akal sehat karena terbakar syahwat. Kejadian ini bisa menjadi indikator untuk melihat mana kelompok yang masih bisa berpikir jernih zaman sekarang dan yang lebih mengutamakan dialog, tabayun, dan mana kelompok yang terbakar birahi dan emosi sehingga lebih mengutamakan kemarahan, menghilangkan akal sehat. Kita akan tahu. Jadi kelompok pertama akan menjadikan sebagai bahan diskusi dan pencerahan yang mencerahkan umat. Kelompok kedua akan menjadikan sebagai bahan provokasi, membakar emosi umat untuk tujuan politik. Pertanyaannya, setelah kaji ini memahami konteks tasawuf di zaman sekarang, berada di mana kita sekarang? Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tidak untuk di sini saja, termasuk di dunia luar. Mudah-mudahan menjadi perenungan. Insya Allah semua ada dasar dalilnya. Anu tidak akan melencet dari kata-kata yang sesungguhnya pasti ada korelasinya di Quran dan Sunnah. Pailu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.